Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Eh, Sejak Oktober 2024 kemarin, Presiden Prabowo Subianto ya sudah 3 kali melakukan pergantian menteri atau reshuffle begitu kan ya. Yang terbaru kemarin ya pergantian Sri Mulyani, terus kemudian Menko Polkam begitu kan. Banyak yang kemudian diganti. Tapi pada hakikatnya apakah Prabowo hanya bertahan itu-itu aja begitu kan? Artinya secara tidak langsung siapapun ya menteri-menteri Prabowo yang kemudian kinerjanya masih kurang maksimal, lebih baik ya diganti kalau menurut saya. Nah, ada pemberitaan cukup melihat bahwa banyak yang mengatakan bahwa kalau Anies Baswedan kemudian ditawari masuk di kabinet Prabowo Gibran, maka yang terjadi di situ adalah elektabilitas dari seorang Gibran ini kan pasti hancur begitu. Dalam soal amnesti dan abolisi ini main caturnya saya bilang bertiga, Prabowo, Megawati dan Anies. Oh gitu. Cuman Anies belum masuk gelanggang, yang baru lagi main itu Megawati dan Prabowo. Anies baru ikut ke arena. Baru ngelihat aja berarti ya? Baru ngelihat aja. Tapi yang nggak diajak Jokowi. Jokowi nggak diajak. Berarti ada kemungkinan Anies masuk arena dong ya? Karena Anies kan sekarang sama PDIP udah hubungannya udah baik nih. Ini walahu alam benar atau enggak ya. Anies itu saya dengar sudah 3 kali ditawarkan untuk masuk kabinet. Ngeri. Walahu alam tapi karena saya kan WA-WAan sama seseorang yang mendapatkan sumber dari lingkaran dekat Anies. Udah 3 kali ditawarkan. Bukan unfortunately ya? Ya, tapi Aniesnya yang nggak mau. Nah, menurut saya, kenapa Anies nggak mau? Mungkin it is not the time, ya kan? Timingnya belum ada. Tapi kalau seandainya misal, ya kan, Gibran betul-betul di-impeach, dimakzulkan, mungkin dia mau masuk. Kenapa Anies Baswedan kalau ditawari jabatan, misalnya mau begitu kan, maka ini akan menjadi ancaman kepada Gibran. Mungkin bisa saja di tahun 2029 kembali lagi ya Anies AHY atau Gibran Anies atau siapa begitu kan. Ini masih banyak muncul spekulasi-spekulasi itu. Tapi kabarnya sampai hari ini ada orang yang menduga bahwa Anies Baswedan ya 3 kali ditawari masuk kabinet tapi tidak mau karena masih ada Gibran di pemerintahannya. Katanya begitu kan ya. Banyak yang mengungkapkan seperti itu begitu. Apakah benar atau tidak? Tapi yang jelas kalau Anies Baswedan menolak berarti kan tidak mau dong jadi penjilat. Tidak mau dong ya berkeringat. Ya tidak ada keringatnya tiba-tiba diangkat menjadi menteri. Ya. Bisa saja seperti itu begitu. Nah, di balik reshuffle itu begitu, diam-diam Anies Baswedan dikabarkan telah 3 kali ya ditawari kursi menteri oleh Presiden Prabowo. Benar nggak begitu kan ya? Nah, informasi tersebut yang disampaikan oleh pakar hukum tata negara Refli Harun yang mengaku mendapatkan kabar dari lingkaran dekat Anies Baswedan ya. Tapi orang lingkaran dekat Anies Baswedan itu bilang memang Anies tidak berkenan, tidak bersedia. Dan saya senang begitu kan, ya mendengarnya. Kenapa? Karena kita lihat saja Anies bukan tipe orang yang kemudian jilat sana, jilat sini begitu kan. Tapi kalau menurut analisa saya, ketika Presiden Prabowo ini begitu mengangkat Anies Baswedan jadi menteri, ini akan menjadi kekuatan ya di posisi ya elektabilitas dan popularitas Prabowo itu sendiri. Kenapa? Karena kita lihat saja tidak ada lagi nanti persaingan bagaimana memunculkan spekulasi 2 periode kepada Gibran, 2 periode Prabowo Gibran dan sebagainya. Dan itu akan menjadi ya stabilitas politiknya tidak terganggu. Saya yakin dan saya yakinnya ini adalah proses mungkin Anies Baswedan tidak akan mau juga begitu kan ya untuk akan menolak begitu berada di pemerintahan dan itu adalah komitmen Anies Baswedan. Nggak tahu nanti ke belakang ya di waktu yang pas mungkin begitu kan bisa saja Anies Baswedan ditawari soal bagaimana untuk menjadi di kabinet itu begitu. Nah, saya kira kalau seperti itu kan perlu diapresiasi yang sangat luar biasa begitu dibandingkan dengan orang-orang yang keluar-keluar masih belum apa-apa begitu kan.
Ya masih belum 1 tahun menjabat, Prabowo Gibran ini sudah menggema sudah menggema dan mengakui dan menginstruksikan untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Emang Prabowo bisa dengan Gibran 2 periode? ini salah satu cerita begitu kan ya. Bahkan ya Refli Harun ini menyebutkan bahwa penolakan Anies bukan tanpa alasan. Ya kabarnya begitu kan ya. Satu, menurutnya Anies ini memegang prinsip yang kuat dan mempertimbangkan situasi politik saat ini yang belum kondusif ya untuk dirinya bergabung di pemerintahan. Nah, meskipun tawaran datang berulang kali, ya mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai bahwa posisi yang lebih tepat ya berada di luar lingkaran kekuasaan saat ini. Nah, setidaknya untuk sementara waktu ini Anies Baswedan masih saja ya sibuk ya ketemu dengan mahasiswa, ketemu para akademisi dan sebagainya. Saya kira ini langkah yang bagus begitu. Dan sampai sekarang elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan ini mencengangkan begitu kan. Kenapa kok bisa-bisanya bukan wali kota, bukan gubernur, tapi ini kan menjadi calon presiden dulu yang kalah, tiba-tiba ya popularitasnya itu masih terasa, masih banyak menginginkan, apalagi di kalangan dunia akademisi, apalagi di kalangan mahasiswa, anak muda begitu kan. Jadi apakah ini langkah Anies Baswedan akan benar-benar akan menjadi pemimpin dunia nantinya? Wah, ngeri-ngeri sedap mas, ngeri-ngeri sedap. Jadi saya kira dengan Anies Baswedan diundang di berbagai kampus begitu kan, UGM, ya UNER dan berbagai kampus lainnya begitu. Saya kira ini kan menjadi apresiasi yang sangat luar biasa begitu kan bagi pendukung-pendukung anak abah begitu. Saya kira ini tidak bisa dibandingkan dengan Jokowi begitu ya. Kenapa bang? Ya Jokowi walaupun jadi penasihat dari Bloomberg ekonomi di situ begitu kan, tapi belum mampu mengalahkan bagaimana prinsip dan gagasan Anies Baswedan secara permanen begitu kan. Anies Baswedan bukan tipe orang yang berpikir secara pragmatis begitu kan, tapi berpikir secara idealis. Ini banyak anak muda di kalangan anak muda itu lebih peran pentingnya itu adalah lebih cinta kepada Anies Baswedan dibandingkan dengan Jokowi begitu. Coba kita lihat saja begitu. Anies Baswedan kalau kita berbicara karirnya begitu kan ya, di Bloomberg juga pernah diundang Anies Baswedan begitu kan. Jadi saya rasa dengan adanya seperti ini maka mungkin ya Anies Baswedan belum siap untuk gabung ke situ begitu ya. Dalam analisa dari Refli Harun itu menyampaikan bahwa kemungkinan Anies Baswedan menolak karena ya masih ada Wapres Gibran. Nah, kalau begini kan enak. Ya, Gibran ya mana mungkin menjadi kacung dari Gibran begitu. Bagaimana mungkin Gibran akan nyuruh Anies Baswedan begitu. Secara tidak langsung begitu kan ya. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra. Ini salah satunya. Wah, setuju dong kalau Pak Anies begitu kan. Artinya Pak Anies punya idealis, punya prinsip saat yang lain khususnya termol pada menjilat untuk mendapatkan jabatan dan kue kekuasaan. Anies punya pendirian, tidak bisa ya bekerja bersama anak haram konstitusi. Anies tidak dia silau dengan jabatan. Ini saya kira ini langkah yang bagus begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa Anies Baswedan ya bukan tipe orang-orang yang penjilat begitu ini. Kalau sampai Anies Baswedan masuk kabinet merah putih dengan kesepakatan nggak bisa nyapres di 2029, itu pasti mengecewakan pendukungnya. Silakan masuk kabinet merah putih setelah nggak ada Gibran di pemerintahan, tapi tetap bisa nyapres di 2029. Kalau bisa bikin undang-undang PT 0%. Sudah begitu kan. Tapi masalahnya ini adalah politik. Bagaimana mungkin kalau Anies Baswedan ini bergandengan dengan Gibran? Petaka di situ begitu kan bagi anak-anak abah yang kemudian mengkritik habis-habisan Gibran. Setuju nggak? Di kolom komentar apakah nanti di tahun 2029 kalau Anies Baswedan bergandengan dengan Gibran, apa yang mau Anda lakukan? Mau meninggalkan Anies Baswedan? Mau apa dan sebagainya? Kita lihat saja. Nampaknya politik ini agak seru-seru banget begitu kan ya. Bukan tidak mungkin dong.
Kenapa sekarang Partai Nasdem ini lebih dekat dengan Anies Baswedan dan Anies Baswedan lebih dekat dengan Partai Nasdem? Sedangkan Partai Nasdem ini kedekatan dengan Jokowi. Wah, sahabat kata Surya Paloh. Bukan tidak mungkin PSI ini akan melamar Anies Baswedan untuk menjadi presiden dan wakilnya adalah Gibran. Bukan tidak mungkin. Dunia politik kita tidak tahu begitu. Pasti kecewa pendukung-pendukungnya begitu. Tapi bagi kami, mau Anies Baswedan dengan Gibran, mau Anies Baswedan dengan AHY, mau Anies Baswedan dengan siapapun begitu kan ya. Yang namanya politik, yang namanya demokrasi, ayo kita dukung. Kalau itu lebih baik, ayo kita dukung bersama-sama. Jadi kan artinya apa? Artinya jangan terlalu fanatik pada dunia politik-politik seperti itu begitu. Kan biasanya ada yang fanatik begitu kan ya. Kalau Anies Baswedan masuk di kabinet misalnya begitu kan, yang menjadi menteri itu banyak yang kemudian menggagas dan mengkritik, wah jangan-jangan Anies jadi penjilat, Anies Baswedan jadi kacung dari Gibran, banyak begitu kan. Tapi bagi kami justru Anies Baswedan masuk di kabinet itu sebagai bentuk langkah di mana Anies Baswedan ya bisa bekerja. Bagaimana pengabdian Anies Baswedan untuk bangsa dan negara. Masyarakat yang bisa menilai itu. Kalau toh pada akhirnya nanti ya seorang Anies Baswedan mau calon presiden, ya silakan, gak ada masalah. Karena kita itu politik, mencari pemimpin. Ya mencari pemimpin dong begitu kan ya. Yang penting sudah teruji dan sebagainya. Ya realitasnya kan sekarang banyak begitu kan, bahwa yang ingin dekat dengan presiden, yang ingin diangkat menjadi menjadi pembantu dari presiden, banyak begitu. Makanya Profesor Mahfud MD kan sudah masuk begitu. Ya, Profesor Mahfud MD sudah masuk karena ada kepercayaan kepada Profesor Mahfud MD untuk bagaimana penegakan hukum yang ada di Indonesia. Saya kira ini bagus begitu. Bagaimana kalau Anies Baswedan masuk ya menyikapi soal pendidikan di Indonesia? Wah. Kan keren juga begitu. Saya yakin termol-termol itu kepanasan. Saya yakin termol-termol itu kepanasan begitu kan ya. Ya suatu saat nanti pasti dihadapkan dengan itu. Karena kita tidak tahu begitu kan. Ya kita tidak tahu. Anies Baswedan dengan Jokowi tidak ada masalah. Ya. Anies Baswedan dengan Jokowi tidak ada masalah. Dengan Gibran malah detik-detik begitu kan ya. Saat mau menjadi sosok wakil presiden dan Anies Baswedan keliling kemana-mana, itu sempat bertemu dengan Gibran. Artinya secara tidak langsung kan dekat dengan siapapun nggak ada masalah. Tapi masalah soal rival menjadi calon nanti ya terserah begitu kan. Yang penting setelah kalah dirangkul. Yang penting setelah kalah kita sama-sama menghargai sebagai anak bangsa begitu kan. Itu biasa begitu. Jangan terlalu fanatik dalam dunia politik. Tapi bagi kami ya, kalau Anies Baswedan bergandengan dengan Gibran, ya nggak tahu lagi begitu ya. Saya nggak tahu lagi ini begitu. Kalau ada calon lain, ya mungkin ya di calon yang lain aja begitu kan. Mungkin ya. Karena politik kan tidak tahu begitu. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Ya ini. Bagus begitu. Ada yang mengatakan punya prinsip Anies Baswedan ya. Saya sebagai pendukung menyambut baik dengan tidak menggabung ya. Tidak gabung ya dengan rezim ini. Bukan melihat PS-nya. Tapi lihat Fufu Fafa sebagai anak haram konstitusi, kalau disambut juga dengan masuk dalam rezim ini sama artinya menjilat ludahnya sendiri yang sudah dilepeh. Nanti dicibir pendukung Fufu Fafa, betul begitu kan? Dicibir lagi, wah Anies Baswedan penjilat, wah Anies Baswedan rakus kekuasaan, wah Anies Baswedan ingin cari jabatan, cari sensasi dan sebagainya. Pasti seperti itu begitu. Tapi yang namanya politik bagi saya demi bangsa dan negara ya silakan, gak ada masalah begitu. Yang penting memberikan ya kinerja terbaik. Kalau Anies Baswedan masuk di kabinet Prabowo Gibran, jelas ini akan menjadi saingan dari Gibran. Termol-termol mereka akan marah kepada Presiden Prabowo. Termol-termol mereka akan mengkritik habis-habisan Prabowo. Kok tahu bang? Kok kamu tahu bang? Ya lihat saja. Ketika Hasto diberikan amnesti begitu kan, kritikan kepada Prabowo Subianto sangat luar biasa. Kan ngeri bos akhirnya.
Jadi saya kira ini gimana begitu kan ya? Menurut saya pribadi ya, mau memberikan apapun itu karena prerogatif dari seorang presiden. Gak boleh marah-marah lah begitu kan. Kan serentak pendukung-pendukung mereka yang mengkritik Prabowo karena diberikan Tom Lembong dan apa namanya dan Hasto diberikan amnesti dan abolisi begitu kan ya. Ada yang mengatakan biarpun gak ada Gibran ini bagus emang, jangan gabung. Ya, suatu rezim ya selalu bisa dikritisi sama perwakilan tokoh-tokoh sipilnya biar jadi pengkoreksian ya dari luar rezim. Udah mah di parlemen lumpuh karena ya juga perlu ya PDIP untuk ngebentangin dirinya dari manuver-manuver geng Solo. Ini kritikan dari saya. Bagus. Ya punya karakter dan bisa menjaga marwah seseorang intelektual. Apa kata anak cucu nanti jika masuk di kabinet dan di pemerintahan oleh orang yang berpendidikan tidak jelas bahkan diduga cuma lulusan SD. Ya biasalah dalam dunia politik begitu kan. Banyak pro dan kontra begitu. Tapi kita lihat saja Anies Baswedan itu tidak yang saya tahu begitu kan, Anies Baswedan tidak pernah berpikiran secara pragmatis ya. Kalau idealisnya ya kalau dia AA begitu, tidak bisa lagi begitu, nggak tahu lagi dengan yang lain. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.